Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Apakah hari ini sehat-sehat saja? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada suatu yang. Baiklah, langsung saja saya Fathul Jaya hari ini akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah fikih, yaitu tentang puasa sunnah dan macam-macamnya. Tapi sebelumnya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang puasa sunnah, perlu kita ketahui yaitu pengertian dari puasa itu sendiri. Puasa tentu tidak asing di telinga kita ya, tapi apakah pengertiannya? Ya, puasa dalam bahasa Arab itu mempunyai diistilahkan dengan saum atau asyam, yang mana secara bahasa saum atau siam itu mempunyai arti al-imsak, yang artinya menahan diri. Sedangkan secara syariat, saum atau puasa mempunyai arti yaitu menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan apa saja yang bisa membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar sotik sampai terbenamnya matahari dengan mengharapkan ridho dari Allah. Itulah pengertian dari puasa. Hukum puasa itu dibagi menjadi 4, yaitu ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa yang hukumnya makruh, ada puasa yang hukumnya haram. Ya, kita akan langsung masuk ke puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada dibagi menjadi 3, yaitu puasa sunnah karena berulangnya bulan, ada puasa sunnah yang berulang karena berulangnya setiap 7 hari atau 1 minggu, ada puasa sunnah yang berselang-seling, yaitu sehari puasa sehari tidak. Terus ada yang puasa itu disebabkan datangnya berulang sebab berulangnya tahun. Oke, macam-macam puasa sunnah. 1, puasa Senin Kamis. Sesuai dengan namanya, puasa Senin Kamis yaitu puasa sunnah yang dilaksanakan setiap Senin atau setiap hari Kamis. Hal ini berdasarkan dari hadis Nabi, yaitu yang berbunyi tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamisi fa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaim, yang artinya berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan nomor hadis 747 dan sahih dilihat dari jalur lainnya. Yang kedua yaitu puasa 3 hari setiap bulan Hijriah. Dianjurkan untuk berpuasa setiap 3 hari setiap bulannya pada hari apa saja. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, Awsani khalili bisalasil la ada'uhunna hatta amuta shaumi salasati ayyamin min kulli syahr wa sholatid duha wa naumin ala witrin. Kekasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan padaku 3 nasihat yang aku tidak akan meninggalkannya hingga aku mati, yaitu 1, berpuasa 3 hari setiap bulannya, 2, mengerjakan sholat duha, dan 3, mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Hadis diriwayatkan Bukhari nomor 1178. Namun meskipun boleh hari apa saja pada tanggal berapa saja setiap bulannya, namun yang paling utama adalah berpuasa setiap tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah yang dinamakan dengan Ayyamul Bid. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyama bidin fi hadarin wala safarin." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada Ayyamul Bid ketika tidak berpergian maupun ketika mungkin
Namun hari yang utama untuk berpuasa adalah pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya, yang mana itu dikenal dengan Ayyamul Bid. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW la yuftiru ayyamal bidhi fi hadirin wala safarin. Artinya Rasulullah SAW itu biasa berpuasa pada Ayyamul Bid ketika tidak berpergian maupun pada ketika bepergian. Yang ketiga, puasa sunnah yang ketiga yaitu puasa Nabi Daud alaihissalam. Cara melakukan puasa Nabi Daud yaitu sehari puasa dan sehari tidak. Hal ini disandarkan dengan hadis Rasul yang berbunyi, ahabus syami ilallahi syamu Dawuda wa ahabus sholati ilallahi sholatu Dawuda. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa kana yuftiru yauma wa yasumu yauman. Artinya, puasa yang paling disukai Allah yaitu puasanya Nabi Daud. Sholat yang paling disukai Allah adalah sholatnya Nabi Daud. Beliau biasa tidur separuh malam dan bangun pada sepertiganya dan tidur pada seperenamnya. Beliau biasa berbuka sehari dan berpuasa sehari. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor 3420 dan oleh Muslim nomor 1169. Yang keempat yaitu puasa di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahron aksara min Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Hadis diriwayatkan Bukhari nomor 1970 dan Muslim nomor 1156. Dalam lafaz Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yasumu Sya'bana kullahu kana yasumu Sya'bana illa qalilan. Nabi SAW biasa berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya, namun beliau berpuasa hanya sedikit hari saja. Yang dimaksud di sini adalah berpuasa pada mayoritas harinya, jadinya hampir seluruh harinya itu beliau berpuasa pada bulan Sya'ban. Namun Nabi itu kadang-kadang tidak menyempurnakan sebulan penuh kecuali pada bulan. Namun Nabi tidak berpuasa selama sebulan penuh agar tidak menimbulkan pemahaman bahwa puasa pada bulan Sya'ban itu selain itu menjadi wajib seperti puasa di bulan Ramadan. Oke, yang berikutnya puasa sunnah yang berikutnya yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shoma Ramadana summa asbahu sitam min syawalin fakana kasyamid. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sebulan penuh. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 1164. Puasa berikutnya yang nomor 6 yaitu puasa di awal Dzulhijjah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyamin a'malu sholihu fiha ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamal 'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai. Tidak ada satu amal soleh yang lebih disukai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat pun bertanya kepada Rasul, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi SAW jawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2428, At-Tirmidzi nomor 757 dan Ibnu Majah nomor 1727 dan diriwayatkan oleh Ahmad nomor 1968. Hadis ini riwayatnya sahih. Di situ kan Nabi menjelaskan tidak ada amalan yang soleh yang lebih baik selain pada tanggal 10 awal bulan Dzulhijjah. Dianggap puasa merupakan salah satu amalan baik itu. Jadi pada hari-hari itu pun disunahkan untuk berpuasa. Ya, berikutnya
puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Abu Qatadah Al-Ansari berkata, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Wa siyamu yaum Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanatal lati qablahu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis diriwayatkan Muslim nomor 1162. Sedangkan untuk orang yang berhaji tidak dianjurkan melaksanakan puasa Arafah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau berkata, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara bi Arafata wa arsalat ilaihi ummul qawmi bila banin fasyaribah. Sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa ketika di Arafah, dan ini maksudnya Nabi ketika itu dalam keadaan haji. Ketika itu beliau disuguhkan minuman susu dan beliau pun meminumnya. Diriwayatkan Tirmidzi nomor 750, hadis hasan sahih. Yang ke-8 yaitu puasa Asyura. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, atau di sini maksudnya bulan Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis diriwayatkan oleh Muslim nomor 1163. Keutamaan bulan Asyura sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Qatadah di atas. Puasa Asyura dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Namun Nabi SAW bertekad di akhir umurnya untuk melaksanakan puasa Asyura tidak bersendirian, namun diikut sertakan dengan puasa pada hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram. Tujuannya untuk menyelesaikan puasa Asyura yang dilakukan oleh ahli kitab. Puasa sunnah meskipun berbeda dengan puasa wajib, kita memiliki ketentuan-ketentuan, yaitu satu, yang pertama, boleh berniat puasa sunnah setelah terbit fajar jika belum makan, minum, dan selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Berbeda dengan puasa wajib, maka niatnya harus dilakukan sebelum fajar. Jadi kalau misalkan ya kita dari malam sampai pagi setelah sholat subuh itu belum makan apapun, belum melakukan hal yang membatalkan puasa, terus kita berniat mau puasa sunnah, maka itu sah. Sedangkan kalau puasa wajib, puasa Ramadan, nazar, kafarat, itu niatnya harus dilaksanakan sebelum waktu fajar. Yang kedua, ketentuan yang kedua yaitu boleh menyempurnakan atau membatalkan puasa sunnah. Dalilnya adalah hadis dari Aisyah di atas. Puasa sunnah merupakan pilihan bagi seseorang ketika ia ingin memulainya, begitu pula ketika ia ingin menghentikan puasanya. Inilah pendapat dari sekelompok sahabat. Tetapi mereka semua termasuk Imam Syafi'i bersepakat bahwa disunahkan untuk tetap menyempurnakan puasa tersebut. Jadi puasa sunnah itu seperti gini, kita puasa ketika kita menyempurnakan, maka pahala puasanya itu kan sempurna ya, dan itu bagus. Tapi ketika kita sampai di tengah-tengah dan memutuskan untuk akan membatalkan karena ada beberapa darurat atau ada beberapa alasan, maka itu diperbolehkan. Yang ketiga yaitu ketentuannya seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah sedangkan suaminya bersamanya kecuali dengan seizin suaminya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la tasumul mar'atu wa ba'duha syahidun illa bi'izni. Janganlah seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya ada kecuali dengan seizinnya. Hadis diriwayatkan Bukhari nomor 5192 dan Muslim nomor 1026. Jadi maksudnya gini, seorang istri itu kalau mau puasa sunnah harus dengan seizin suaminya, beda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib tanpa izin pun tetap harus dilakukan. Hikmah puasa sunnah, ada beberapa hikmah dilaksanakannya puasa sunnah ini, hampir sama dengan hikmah-hikmah yang kita dapatkan ketika berpuasa wajib, yaitu satu,
Ibadah adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Mereka dapat selalu berinteraksi secara aktif pada Tuhannya. Dan ibadah puasa ini sangat istimewa ya di hadapan Allah, karena yang akan memberi pahalanya itu adalah Allah sendiri. Puasa juga merupakan alat untuk mengetes ketaatan dan amanah seorang muslim, sebab puasa adalah ibadah yang khusus di mana yang hanya mengetahuinya adalah orang itu saja dan Allah. Hikmah puasa yang ketiga yaitu dapat melepaskan diri manusia dari nafsu kebinatangan. Yang nomor 4 yaitu menjadikan tubuh lebih sehat, yaitu sesuai dengan dokter. Nomor 5 yaitu puasa dapat melemahkan hawa nafsu atau nafsu syahwat. Yang keenam, manusia jika dalam keadaan berpuasa ia akan merasakan bagaimana sakitnya lapar, bagaimana deritanya ketika orang yang lapar, sehingga itu akan membuahkan sebuah empati dan rasa kasih sayang kepada orang-orang yang kurang beruntung atau miskin di sekitarnya. Cukup sekian kiranya penjelasan dari saya mengenai puasa sunnah. Apabila ada pertanyaan atau apabila ada salah-salah dalam saya menjelaskan atau menerangkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.